Preparate-nya berapa? 9. 9. Oke, di sini kita belajar 2 preparat ya, nasus sama faring. Awal gak pelan-pelan aja ya. Kita mulai dari awal, dari nasus. Nasus itu ada lubang yang bagian paling depan ini. Apa namanya? Nares dulu. Nares. Terus baru ke regio-regionya, bagian dalam ada apa aja? Ovarius sama Paling pulang dari paling depan. Paling depan. Vesti dulu. Terus ke regio respiratory dulu, regio respiratory, terus bagian atas ada regio olfactory, terus ke belakang ada lubang lagi namanya. Oke, kita lihat bagian luarnya. Bagian luarnya itu terdiri dari 2 tulang rawan sama tulang sejati. Ya tulang keras lah ya, tulang keras sama tulang rawan. Yang tulang keras itu ada 3, apa aja? Nasal, terus frontal sama maksila. Jadi ada 3 apa? Nasal, frontal, maksila. Terus yang yang kartilagonya itu ada 4. Apa aja? Yang tengah yang membagi ini septum. Jadi namanya kalau sekat itu namanya septum. Berarti kartilago, septi, nasi. Terus septinasi itu ada yang bagian tengah, ada yang bagian lateral. Namanya kalau yang lateral kartilago, septinasi yang lateral. Terus bagian bawah di sini ada yang bentuknya kayak sayap. Namanya kartilago, palaris. Ada 2, yang mayor sama yang minor. Tuh. Jadi sebenarnya ya ada kayak gini lah. Kalau orang-orang petinju biasanya tuh sininya diangkat ya, biar gak fraktur. Soalnya fraktur septum nasi itu kayak deviasi septum nasi itu darahnya kan banyak kan, dia bakal bercocoran, terus nanti bentuknya juga nasusnya juga gak teratur gitu. Nah biasanya orang-orang yang petinju itu ininya diangkat, jadi kartilagonya diangkat, sehingga nanti bagian ininya itu cuman tulang keras aja gitu. Jadi kalau misalnya itu aja itu nggak fraktur. Soalnya di sini kan otomatis kalau misalnya robek itu kan juga bakal berdarah banyak kan. Tuh fun fact. Terus abis itu kita masuk ke bagian dalamnya tadi udah. Oh iya, bagian yang ada koananya itu bagian lateral apa bagian medial? Bagian lateral ya. Jadi bagian samping sini. Jadi koana itu berpasangan di bagian lateral sini, bukan bagian tengahnya. Jadi tengahnya itu cuman polos doang. Nih. Nah, tengahnya septum nasi itu cuma polos kayak gini, kayak dinding sekat, bener-bener sekat. Tapi kalau yang bagian samping, bagian lateralnya, bagian sampingnya itu ada kayak gini. Ada namanya apa? Konka. Konka ada 3, apa aja? Superior, media, inferior. Nah, konka ini kalau misalnya kalian lagi ada alergi atau kalian biasanya kalau napas itu kan yang satu tersumbat, yang satu enggak ya? Ya enggak sih biasanya. Nah, itu yang nyumbat itu sebenarnya bukan sekret, tapi itu konkanya. Jadi konkanya dia lagi membesar, dia lagi vasodilatasi. Kalau misalnya kalian alergi itu juga buntet, itu karena konkanya nanti vasodilatasi. Edema. Kalian tahu edema? Enggak ya? Pembengkakan. Tuh. Jadi kalau misalnya mau dilancarin itu sebenarnya tinggal ditetesin vasokonstriktor namanya epinefrin gitu misalnya. Epinefrin ditetesin gitu. Nanti bakal melebar sendiri. Tuh. Ini konka. Terus di konka-konka nih akan membentuk kayak lipatan-lipatan. Yang lipatan-lipatannya itu juga bakal membentuk kayak suatu lubang namanya meatus. Meatus ada 3 juga, meatus nasi, superior, media sama inferior. Itu nanti bakal jadi tempat keluarnya atau tempat muaranya dari sinus paranasalis. Ada berapa sinus paranasalis? Ada 4, apa aja? 4 pasang ya? 4 pasang. Ada maxilla, frontal, sphenoid sama ethmoid. Nah, fungsinya apa? Fungsinya sinus paranasalis buat apa aja? Ya, meringankan beban tenggorok. Kalau misalnya dijadiin tulang semua, kan dia bakal berat banget tenggoroknya. Otomatis ya bakal gampang pusing. Ya.
Oh iya, gimana sih? Terus selain itu buat kalau resonansi suara, jadi suara kita itu nanti kan keluar sini nih, terus nanti bakal udara-udara yang menghantarkan suara itu kan bakal kayak menggema gitu loh di dalam sinus paranasalis. Otomatis kalau pada saat sinus paranasalisnya penuh sekret, atau kalau pada saat kalian lagi alergi atau lagi pilek, itu kan bakal ada kayak umbel lah ya, bilangnya apa ya, umbel bahasa Indonesia apa ya? Lendir. Hah? Lendir ya? Ya ada lendirnya kan, itu bisa menyebabkan resonansi fonasi suaranya itu bakal terganggu, otomatis kita suaranya jadi bindeng tuh. Terus di sini nanti bakal bisa dibuka-buka ya, di bagian media ini bakal diiris, terus nanti bisa kelihatan struktur tempat keluarnya sinus paranasalis. Nah di sini ada sinus paranasalis apa nih? Sphenoid ya, sphenoid, dia keluarnya ke recessus sphenoethmoidal. Terus di sini bakal ada cekungan yang pertama, ada concha nasalis superior. Terus nanti ada meatus nasi superior. Nah, yang sinus ethmoidal itu tempat keluarnya ada 3. Yang paling atas itu yang posterior, tengah, media, terus bagian bawah ada anterior. Nah, yang bagian posterior itu keluarnya di yang meatus nasi superior. Terus di bagian meatus nasi media, di bagian meatus nasi media itu ada namanya, bentuknya kubah, ada gula. Gula ini tempat keluarnya selula ethmoidal yang media. Terus di bagian bawahnya gula ada hiatus dulu. Hiatus semilunaris. Ya, hiatus tuh kayak suatu absensi ya, kayak apa ya? Hiatus kosong lah. Ada bentukan kosong gitulah, namanya hiatus. Terus ada 2 muara yang bermuara di hiatus semilunaris, apa aja? Sinus maxillaris sama selula ethmoidal yang anterior. Terus di bagian sini ada infundibulum. Infundibulum baru tempat keluarnya sinus frontalis. Terus ini ada concha inferior, di bagian bawahnya concha inferior ada meatus nasi inferior, tempat muaranya ductus nasolacrimalis. Ductus nasolacrimalis itu ya kayak suatu ductus yang menghubungkan sama kelenjar air mata. Jadi kelenjar lakrimal itu ada di sini. Nanti bakal ke air mata ke bola mata dulu, baru ke ductus ini. Jadi ada kelenjar, ada glandulanya, terus ada sakusnya, ada kantongnya, terus baru masuk ke bola mata. Nah di bola mata baru turun ke ductus nasolacrimal. Jadi kalau misalnya kalian nangis, itu kan yang dari kantongnya itu kan yang keluar banyak ke mata. Nah habis ke mata kan turunnya kan ke ductus nasolacrimal. Otomatis bagian nasolacrimal ini juga bakal banjir juga. Itu yang bikin berat. Ya, jadi ingusnya itu bukan ingus itu ya, bukan ingus sekret ya, tapi ingus dari air mata, lakrimal. Tuh, udah. Bagian belakang nanti ada koana, habis itu udah. Masih selesai, tinggal vaskularisasinya. Vaskularisasinya ada apa? Plexus Kieselba. Nanti bisa menyebabkan epistaxis. Terus untuk inervasinya ada nervus olfactorius yang buat indera penciumannya, olfactorius. Tapi kalau buat anunya bener sih tadi apa? Facialis. Ya. Kalau buat sensorinya apa? Sensori spesial itu. Kalau sensori nyeri? Sensori nyeri berarti dia masuknya ke trigeminus. Trigeminus yang bagian cabang berapa? 3. Di sini ada 3. Cabang 3 di mandibula. Ini bagian atas ada cabang 1, cabang 2 di maksila. Berarti nervus maxillaris. Oke. Terus kita lanjut ke preparat kedua, ada
faring ya. Faring itu dibagi jadi 3 regio. Apa aja? Nasofaring, orofaring sama laryngofaring. Kelihatan nggak kali? Ini buat diangkat aja, ini nggak guna. Ya, ini ada nasofaring di sini. Jadi habis dari koana itu ke belakang itu nasofaring dulu. Ya ada nasofaring. Terus ke bawah ada orofaring. Berarti ada perbatasan sama mulut ya, ada oral, perbatasan sama oral. Terus ke bagian bawah ada laringofaring, perbatasan sama laring. Nah, tingginya sekarang. Tingginya di nasofaring ada VC1 2. Nih, VC1 ini ya. Ini VC1. VC2-nya ini. Ya. 1 2. Nah, VC2 VC yang orofaring tinggi 2 3. Ini 2 tadi ini kan. 2 sama 3. Segini berarti sampai sini. Laringofaring dari 3 sampai 5. Sini sampai sini. Nih. Kalau udah sampai sini berarti ada laring kan. Berarti di sini ada aditus laringis. Jadi hubungannya diapalin juga. Jadi kalau nasofaring berarti hubungannya sama yang koana. Terus yang orofaring berarti sama isthmus fausio. Kalau laringofaring berarti sama aditus laringis. Kalau enggak yang bagian esophagus. Gitu ya. Tuh. Terus di bagian nasofaring di sini ada lubang yang menghubungkan sama auris media. Namanya apa? Opte. Singkatannya apa? Ostium, pharyngeum, tuba, auditiva, eustacii. Nah, itu nanti menghubungkan sama auris media. Jadi di bagian telinga, nama latinnya itu auris, nama anatominya itu auris. Itu ada 3 bagian: auris externa, auris media, sama auris interna. Externa itu dari mana? Dari daun telinga sampai gendang telinga. Itu auris externa. Auris media itu dari gendang telinga sampai ini loh, apa? Tiga saluran setengah lingkaran itu loh. Kalian ingat gak? 3 saluran setengah lingkaran. Iya, yang mirip siput. Ya, koklea itulah dan lain-lain itu. Nah, kalau yang auris interna itu yang koklea dan itu 3 saluran sebulunaris itu. Nah, yang bagian tengah itu nanti ada hubungannya sama si faring, nasofaring tadi lewat opte tadi. Otomatis kalau misalnya kalian ada infeksi di faring atau faringitis ya namanya ya. Nah, itu bisa menyebar sampai telinga. Jadi di telinganya itu juga bakal nanti ada sekretnya, ada nanahnya bisa di situ. Paling sering karena faringitis, karena ada OT-nya itu gitu. Kan sebenarnya kan fungsinya buat menyamakan tekanan udara kan ya. Sehingga kalau misalnya kalian dengar sama ngomong itu kayak sefrekuensi lah gitu. Nah, otomatis kalau misalnya ada hubungan dari opte, kalau misalnya ada peradangan di sini, itu bisa nyampe ke auris media, namanya otitis media. Jadi faringitis bisa menyebabkan otitis media. Gitu. Nah, satu lagi kalau misalnya kalian tahu kalau misalnya buang lendir kan gini kan, gitu kan. Nah, kalau misalnya terlalu keras, itu kan tekanannya kan otomatis lebih gede. Nah, tekanannya lebih besar itu nanti bisa menekan ini juga, bisa menekan bagian tengah juga, bagian telinga bagian tengah. Jadi bisa menyebabkan gendang telinganya pecah. Jadi kalian kalau misalnya lagi bersin, kalau terlalu keras itu sininya bisa berdarah, itu karena ada tekanan yang tinggi dari bagian opte-nya. Tuh. Terus di bagian opte itu nanti juga akan ada tonjolan-tonjolan yang ada di lipatan-lipatan yang ada di atas sama bagian bawah. Apa aja? Yang atas torus tubarius. Torus tubarius. Bagian bawah ada torus levatorius. Terus nanti juga di sini ada namanya annulus Waldeyer. Kalian ingat annulus Waldeyer? Iya. Tonsila, ingat kan? Nah, di bagian nasofaring itu ada tonsila faringial. Terus bagian orofaring ada tonsila palatina. Nah, kita lanjut ke orofaring deh. Ke orofaring di sini ada hubungan sama mulut namanya
isthmus fausio. Terus di sini ada kelipatan bagian belakang lidah yang bisa ada tempatnya makanan-makanan yang ketelan yang tumpul namanya calicula epiglottica. Terus ada apa namanya? Anulus Waldeyer, tonsila, tonsila pala, tina. Terus turun ke bawah ke laryngofaring. Di sini ada aditus pharynx sama ada fossa piriformis. Tempatnya apa? Benda tajam. Udah. Selesai, itu aja. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Oke, kalau nggak ada bisa moving masuk aja. Beneran nggak ada yang tanyain? Kalau nggak ada aku yang nanya deh tadi. Tempat keluarnya sinus frontal di mana? Tempat keluarnya sinus frontal. Tempat keluarnya sinus frontal di bolongan ini. Namanya apa? Apa ya? Lupa namanya, Mas. Yuk, sinus frontal tempat keluarnya di mana? Ini belum. Di mana yang belum? Di sini. Mana? Di situ. Mana? Sini. Ini apa? Kali ini apa nih? Ini yang tadi yang terakhir ding, bukan Mas. Ini apa? Apa ya kemarin? Opte. Ini opte, infundibulum itu bagian dalam sini. Ya ini kalau dipotong itu baru kelihatan infundibulumnya. Ya. Ya itu epiglottis. Jadi ini kalau misalnya kalian nelen ya, ini kan hidung nih. Jadi berarti koananya ini nasofaring. Ini kan kalian bisa lihat bagian dalamnya ada opte-nya juga. Ada konkanya juga kelihatan. Terus di sini berarti kan masuk ke faring kan di sini. Nah, di bagian dalam sini ini isthmus fausio-nya. Kalau kalian nelen itu nanti makanan itu bakal kena ke ininya. Nih, bentuknya kan kayak lidah gini kan, lidah keluar gitu. Makanan bakal desek ini kan. Bakal nutup bagian ininya. Ini kan trakeanya ini. Esofagusnya ini. Jadi bakal nutup ini, makanannya ke bagian esophagus. Dan nggak cuma itu ya. Jadi kalau makanan kan kalian juga bakal nelen kan. Kalau kan ininya naik. Kalau naik kan bakal kedesak juga kan sama lidah, sama struktur bagian glossusnya. Jadi di sini bakal nutup juga. Jadi nggak dari makanannya doang, tapi dari mekanisme kita menelan itu juga bisa nutup ininya, nutup epiglottisnya. Udah. Mas, kalau yang fossa piriformis itu bagian tajam, Iya. bakal keluar. Apa? Kayak benda-benda tajam yang bakal keluar. Nancep sih, beda tajam itu. Iya. Fossa piriformis itu bukan kayak cekungan sih kayaknya. Kayaknya kayak cuman bagian belakang sih. Aku kurang tahu ya, cuman kayaknya di bagian belakang sini dah. Bagian belakang esophagus gitu. Di danger zone namanya. Udah. Oke, bisa moving ya.